kasih dalam anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, Bapak, Ibu, Opa, Oma, adik-adik, anak-anak sekalian. Senang sekali saya, Pendeta Adi Cahyono, hari ini akan bersama kembali dengan Bapak Ibu sekalian dalam program Sapaan Gembala GKI 5 hari Selasa. Ini edisi perdana di tahun ini, saya sekaligus Sapaan Gembala GKI 5 pada hari Selasa tanggal 2 Januari 2024. Hari kedua di tahun 2024 telah kita jalani. Saya mengajak kita di awal tahun ini untuk sungguh-sungguh menyadari apa yang seharusnya utama dalam hidup kita. Bukan hanya sepanjang tahun ini, bahkan seumur hidup kita. Mumpung di awal tahun, mari kita kembali segarkan pemahaman kita, kesadaran kita bahwa yang utama dalam hidup ini adalah memuliakan Tuhan. Saya akan mengajak kita merenungkan firman Tuhan sebagai dasar perenungan tema yang terutama dalam hidup, yang didasarkan dari Mazmur 146 ayat 1 dan 2. Sebelumnya mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan di hari kedua tahun 2024 ini, kami boleh bersama-sama bersehati datang kepada Tuhan untuk membaca sebagian dari firman-Mu. Kiranya Roh Kudus menuntun menolong kami. Bersabdalah Tuhan, kami siap untuk menerimanya. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Mazmur 146 ayat 1 dan 2. Saya akan membaca terjemahan baru jilid yang kedua demikian. Haleluya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Ya, demikianlah pembacaan firman Tuhan kita. Ibu bapak sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mazmur yang kita baca ini merupakan rangkaian mazmur Daud yang terdiri dari 5 pasal yang merupakan mazmur ungkapan syukur, mazmur pujian. Maka ada ungkapan haleluya yang berarti terpujilah Tuhan. Daud menyadari betul bahwa apa yang dia jalani dalam hidupnya, apa yang dia peroleh, apa yang dia dapatkan, apa yang dia miliki, itu semuanya adalah karunia Tuhan, anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan, sehingga itu menjadi alasan bagi Daud untuk memuliakan Tuhan, menaikkan puji-pujian Tuhan. Bahkan selama hidup dia berjanji, berkomitmen untuk memuliakan Tuhan dan bermazmur hanya bagi nama Tuhan selagi dia ada. Sungguh sebuah penghayatan, pengakuan yang didasarkan bukan hanya dari kebesaran keagungan Tuhan yang ditunjukkan, yang dialami oleh Daud, tetapi menunjukkan kerendahan hatinya, bahwa tanpa Tuhan itu semua sia-sia. Tanpa Tuhan semuanya menjadi susah, sulit. Dan hanya karena kemurahan Tuhan, pertolongan Tuhan, Daud mengalami hal-hal yang luar biasa dalam hidupnya. Dan itu menjadi dasar bagi Daud. Di sepanjang sisa hidupnya, dia terus mau memuliakan Tuhan. Ibu bapak sekalian, kalau kita mengingat banyak sekali kisah, bukan hanya peperangan yang dimenangkan oleh Daud, yang bermula ketika Daud berhasil mengalahkan Goliat, yang seringkali menjadi salah satu eh, dasar alasan untuk kita tetap berpegang teguh kepada Tuhan. Goliat seringkali digambarkan permasalahan-permasalahan kehidupan kita yang begitu luar biasa, begitu besar, begitu berat. Tetapi Daud, seorang anak remaja yang masih belia pada saat itu, tetap teguh, yakin bahwa pengalamannya selama menggembalakan ternak domba, menjaga dari serangan binatang buas, dengan berbekal ketapel, Daud berhasil mengalahkan raksasa musuh Israel pada saat itu. Ibu Bapak yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya mengajak kita pada saat ini, di awal tahun ini, sungguh-sungguh mengingat segala kebesaran Tuhan di tahun yang sudah kita lampaui. Kebaikan Tuhan, kebesaran Tuhan, pertolongan Tuhan yang sudah kita alami. Menjadi dasar untuk kita terus berharap percaya kepada Tuhan. Bahwa kasih setia Tuhan terus akan dinyatakan. Bahkan lebih daripada itu,
Itu menjadi basi dasar bagi kita untuk menjadi bingkai, menjadi pondasi bagaimana kita hidup di masa yang akan datang. Bukan hanya sepanjang tahun ini, tetapi selama kita masih hidup, mari kita terus memuliakan Tuhan. Selama kita masih ada, mari kita terus bernyanyi, bermazmur, mengagungkan nama Tuhan Allah kita. Karena kita tidak tahu. Maaf, belum tentu kita yang lebih tua akan berangkat duluan. Bisa jadi yang lebih muda, bahkan anak-anak bisa berangkat duluan berpulang ke rumah Bapa. Bonus, tidak ada yang seorang pun yang tahu misteri ilahi itu. Tapi satu hal yang pasti yang Tuhan harapkan, kita selalu memuliakan Tuhan sepanjang hidup kita. Dalam Yesaya dikatakan bahwa laki-laki dan perempuan kuciptakan untuk kemuliaanku. Ibu bapak sekalian, adik-adik, anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, lalu bagaimana kita memuliakan Tuhan sepanjang hidup kita? Ya tentu dengan senantiasa kita memiliki kehidupan yang indah, persekutuan yang akrab dengan Tuhan. Bukan hanya ketika kita mengikuti sapaan gembala GKI 5 seperti ini, Selasa dan Kamis, tapi memiliki rutinitas ataupun memiliki aktivitas spiritual saat teduh pribadi yang rutin dilakukan setiap hari. Yang menunjukkan bahwa kita rindu untuk terus bertemu dengan Tuhan. Kita rindu untuk memuliakan Tuhan dengan puji-pujian kita, dengan doa-doa yang kita bawa. Dan tentunya kita juga rindu mendengar Tuhan melalui firman-Nya yang kita baca dan kita renungkan. Yang kedua, Bapak Saudara, mari kita juga terus menyadari apa yang menjadi bagian kita saat ini, tugas kita. Anak-anak yang masih sekolah, belajarlah dengan tekun, dengan sungguh-sungguh, tidak malas-malesan, ngerjain PR-nya, ngerjakan tugas-tugas sekolahnya dengan baik, belajar dengan tekun, sehingga nanti bisa mendapatkan nilai yang baik. Itu juga cara memuliakan Tuhan. Bagi Bapak, Ibu, saudara-saudara yang bekerja, bekerjalah dengan sungguh-sungguh, bukan hanya sekedar pelarian atau cari hiburan, tetapi sungguh-sungguh menjadi kesempatan untuk berkarya, menghasilkan sesuatu yang berguna bagi masyarakat, bagi sesama. Dan penghasilan yang diperoleh pun juga nanti bisa berguna bukan hanya untuk diri sendiri, bagi keluarga, bagi orang tua, dan sebagainya. Dan bekerja sungguh pun kita juga memuliakan Tuhan. Demikian pula dalam pelayanan kita. Apapun komitmen pelayanan kita saat ini, bukan hanya mereka yang menjadi majelis penatua, para pendeta, mereka yang menjadi pengurus gereja, tetapi setiap jemaat Tuhan dipanggil untuk menjadi anggota tubuh Kristus yang saling melengkapi, yang saling menopang, agar gereja Tuhan terus bekerja, gereja Tuhan terus bertumbuh, gereja Tuhan terus berdampak. Apapun status kedudukan saat ini yang Tuhan percayakan di gereja, mari kita menyadari dengan sungguh-sungguh kita adalah satu tubuh di dalam Kristus yang harus dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan terutama mari kita sadari benar betul-betul Bapak Ibu sekalian, adik-adik, anak-anak, peran kita di dalam keluarga, baik sebagai anak, sebagai orang tua, sebagai kakak adik, sebagai opa oma terhadap cucu, sebagai menantu mertua. Itu semua adalah peran-peran yang sangat sentral, yang sangat inti, yang sangat mendasar, di mana kita harus saling mengasihi satu sama lain, saling menghargai satu sama lain, saling membantu, saling menghormati. Itu juga cara kita untuk memuliakan Tuhan. Jangan sampai ada kakak adik berantem ribut, memalukan, bahkan karena kesulitan ekonomi banyak sekali pasangan orang tua suami istri yang ribut berhantam dan banyak hal-hal yang sungguh miris terjadi di beberapa waktu lalu membuat hal berita tragis itu sungguh menjadi hal yang sangat menyedihkan. Mari kita menyadari siapapun kita saat ini dalam keluarga kita. Selagi kita masih hidup, selagi masih bernapas, selagi kita masih ada, mari kita terus memuliakan Tuhan. Dan apa yang kita kerjakan, semuanya dipakai untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Selamat menjalani tahun 2024 dengan sukacita, dengan gembira, dan dengan cinta dari Tuhan yang Maha Kuasa. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita akan berdoa.
Bapak di surga, kami bersyukur kalau pada saat ini kembali kami bersehati melalui program Sapaan Gembala GKI 5 edisi perdana tahun 2024. Selasa 2 Januari 2024 ini kami membaca merenungkan firman Tuhan, mengingat kembali betapa yang utama dalam hidup kami adalah memuliakan Tuhan dengan segala keberadaan kami, dengan segala peran kami saat ini masing-masing. Kami percaya Tuhan mempunyai rencana dalam hidup kami, dan biarlah kami melakukan setiap tugas, peran, dan panggilan kami saat ini masing-masing dimanapun Tuhan menempatkan. Kiranya kasih karunia Tuhan terus melingkupi dan memampukannya. Saat ini Tuhan kami bersehati berdoa untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun pada tanggal 1 Januari. Ada Mauren Budianto, Sugidi Mantono, Rudi Sukisno, Deborah Intanova, Raymond Pang, Sarina Veron Raymond Fang. Dan tanggal 2 ada Raymond Sarina Veron Situmarang. Tuhan kami bersyukur bersama saudara-saudara kami yang berulang tahun pada tanggal 1 dan 2. Biarlah mereka senantiasa bersyukur, bersuka cita, dan rindu untuk terus memuliakan Tuhan dalam hidup mereka di masa-masa mendatang. Berarti juga kehidupan rumah tangga keluarga, karya pekerjaan, studi belajarnya, dan dalam karya kehidupan pelayanannya. Kami saat ini bersatu berdoa untuk orang-orang terkasih, Opa Oma yang lanjut usia, untuk Oma Hini Cahya, untuk Ibu Sayan, Ibu Oma Budi, Bapak Effendi, untuk Ibu Nani Mahargono, Ibu Nani Pangestu, untuk Ibu Titin dan Bapak Sutanto, Ibu Sumihar, Oma Silvia Intan, untuk Oma Hua yang dalam pemulihan, untuk Ibu Trisnaniste, untuk Oma Sumiati, dan beberapa saudara-saudara kami yang belum bisa kami sebutkan satu persatu dalam pergumulan kesehatan mereka dan lanjut usianya. Kiranya kasih karunia Tuhan terus dicurahkan melimpah membuat mereka terus berpengharapan di dalam Tuhan dan dikuatkan dengan kasih setia Tuhan. Kami juga berdoa untuk gerejamu GKI 5 di masa-masa pelayanan ini. Tuhan terus menolong berkati untuk program kerja, kepengurusan yang masih berproses untuk dimantapkan. Tuhan campur tangan, Tuhan menolong, Tuhan memimpin. Kiranya kasih setia Tuhan terus memampukan para pelayanmu, baik majelis jemaat, dari penatua dan pengerja, untuk para aktivis pelayan, pengurus Komisi Pokja Rayon, Tuhan terus memberikan kasih nama Tuhan untuk mereka bersehati terus memuliakan nama Tuhan sesuai dengan komitmen tanggung jawab mereka pada saat ini. Kami juga bersyukur di tahun ini GKI 5 akan memasuki ulang tahun yang ke-40 pada bulan Juli, dan rangkaian kegiatan sudah mulai berlangsung, dan ini kiranya Tuhan berkati panitia HUT 40 tahun dalam berbagai program kegiatan rencananya semuanya dipakai untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Akhirnya kami serahkan hidup kehidupan kami seutuhnya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan, dan kami mendasarkan doa ini dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kini terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.